DevOps ini ya bisa dikatakan berhasil itu ketika apa tuh? Sebenarnya yang bisa menilai berhasil adalah bukan diri kita. Maksudnya dalam tim Hmm. DevOps. Biasanya yang bisa menilai berhasil itu adalah, jadi yang pertama dari tim finance, yang kedua Ah. tim engineer, impact yang terakhirnya adalah ketiga adalah ke usernya mungkin. Ke usernya dalam artian dia bisa mengakses aplikasi itu tanpa terkendala di traffic sebesar apapun. Oke, next, saya pengen tahu nih ada kendala nggak kalau misalkan di DevOps itu yang, pernah dialami dan itu tuh mungkin agak cukup besar gitu, ada cerita itu nggak? Kendala dalam hal apa dulu nih? Biar konteksnya jelas. Iya, karena kan kalau, DevOps itu kan mengatur dari aplikasi mungkin yang tadinya banyak kita atur. Nah, mungkin ada nggak, ketika misalkan salah satu aplikasi ini atau salah satu servernya down itu pernah nggak kayak gitu? Oh, oke. Mungkin ini masalah ini pernah terjadi dan ya pasti pernah terjadi lah. Jadi intinya biasanya Ya, ya, ya. aplikasi itu kan sebelum ke production itu kan biasanya sudah dilakukan serangkaian testing dan uji coba lah intinya, dan sudah di-approve Mhm. akhirnya dia bisa masuk ke environment production kayak gitu kan. Nah, bisa aja di suatu saat di production itu crash aplikasinya, entah karena suatu hal kayak gitu kan. Betul. Nah, karena sebelumnya ini pengalaman, ini berdasarkan perspektif saya pribadi ya, dalam artian sebelumnya kan Mhm. saya bilang saya datang ke DevOps itu dari network engineer. Network Nah, engineer, ketika iya. ada aplikasi crash, saya eee, mungkin bisa mencoba men-tracking apa isunya dari segi Mhm, level mhm. DevOps, dari sudut pandang network engineer kayak gitu. Cuman Mhm. yang saya belum bisa itu adalah eee, gimana saya bisa men-tracking itu sampai level codingan. Maksudnya ini loh codingan ini yang bermasalah kayak gitu. Oh. Karena tadi yang saya bilang, saya datang ke DevOps bukan dari engineer. Nah, makanya dari situ itu adalah salah satu kelemahan saya di situ, tapi saya lagi coba belajar gitu. Ya saya sudah Oke. tahu maksudnya caranya ngoding, cuman best practice-nya gimana, cara debugging-nya itu gimana ya, itu yang saya belum sampai di level itu gitu maksudnya. Nah, itu Nah, yang berarti masih perlu saya pelajari. oke, berarti, seorang DevOps juga harus paham dari kode-kode program yang dibuat dong? Sebenarnya tidak harus paham kode-kode yang dibuat, cuman paling tidak tahu behavior, maksudnya kita tahu ya, oh ternyata function ini tuh dipanggil dari sini 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 sini, ternyata Oh, ini yang oke. bikin suatu bottleneck gitu. Misalkan kalau Mhm. teman-teman pernah ngomong di Golang itu kan ada yang namanya apa ya, yang kayak lingkaran gitu, apa namanya, kayak go rutinnya tuh nggak pernah berhenti kayak gitu-gitu. Nah itu susah banget debuggingnya gitu. Saya pengen bisa debugging itu Mhm. ya sampai ke level-level yang seperti itu. Oke, oke. Ya berarti, intinya ketika ada crash ya kita paling enggak DevOps tuh tahu, di mana letak crash-nya itu, sehingga kalau misalnya mau bikin report dan lain-lain itu lebih lebih mudah juga ya untuk di-tracking dan lebih cepat juga mungkin, untuk di-solve juga sama teman-teman engineer-nya nantinya. Betul, tapi karena kita bekerja di sebuah tim, biasanya kalau ada Mhm, isu mhm. tentu aja yang bekerja itu bukan hanya DevOps ya, tapi ya Mhm. engineer itu sendiri gitu kan. Iya, Nah, engineer itu karena kan sendiri untuk biasanya solve. kita udah integrasi monitoring, salah satunya biasanya kan adalah apa ya, tracing lah. Jadi tracing gitu Mhm, kan. mhm. Biasanya yang salah satu yang terkenal adalah Jaeger kayak gitu kan. Nah, dari situ kan Mhm, ada tuh mhm. function ini dipanggil dari mana sehingga mana yang Betul. bikin itu isu. Nah, biasanya dari situ ketika memang kayak DevOps seperti saya itu tidak bisa men-tracking sampai level code, nah nanti dibantu tuh dari kan udah ketahuan nih errornya di function yang mana dari Mhm, si engineer yang terlibat di aplikasi tersebut kayak gitu. Jadi sebenarnya ya kita saling melengkapi aja sih kayak gitu. mhm. Oke.
Oke, kalau kendala terkait cost nih, mungkin pernah nyoba apa tiba-tiba biayanya langsung wush gitu, itu pernah nggak? Kalau saya pribadi nggak pernah, cuman saya biasanya kan gini, DevOps itu biasanya juga memegang infrastruktur di cloud aja ya, bukan dari aplikasi aja Heeh, biasanya. mhm, Nah, cloud itu yang dipakai itu pasti dari banyak tim. Bisa dari tim data pakai cloud juga, mhm, bisa dari tim kayak apa analitik kayak gitu. Nah itu pernah tuh mhm. salah satu kejadian, ya bukan kejadian sih. eh Mungkin teman-teman tahu ya BigQuery di Google Cloud ya. Iya Nah, iya iya. BigQuery itu adalah salah satu tools yang sangat powerful lah gitu ya. Kita bisa nge-query Heeh, data berapa terabyte itu cukup cepat kayak gitu. Nah, dari situ kelihatan dari salah satu tim billingnya itu sangat besar sekali ya. Bahkan untuk BigQuery mmm, sendiri mungkin bisa ratusan kayak gitu. oh, Ratusan juta ya maksudnya untuk bayar heeh heeh, BigQuery. Nah, akhirnya dari salah satu tim DevOps kita coba konsultasi sama tim Google. Apa yang bisa mmm, kita eh, apa ya pangkas atau optimasi. Nah, ternyata setelah ditelusuri ada beberapa query itu yang kayak select bintang gitu. Nah, itu bahaya, select bintang di BigQuery itu mahal ah, oke gitu. oke Jadi kalau oke bisa ya select nama kolom yang dibutuhkan apa, didefinisikan sekaligus gitu. Karena itu mahal sekali oke gitu ya. Kayak oke gitu, oke salah oke, satunya. berarti oh ya, oh menarik. Kalau kalau BigQuery itu berarti, dia cost-nya per query gitu? Setahu saya per query dan seberapa besar data yang di-query Data yang dan di-query? seberapa Oh lama gitu. Berapa lama oh, query iya itu berjalan. iya. Oh, Setahu iya saya iya, gitu ya. pantesan biasanya biasanya dikasih limit ya. Jadi kalau kita mau query sesuatu tuh kolom, terus kasih limit juga berapa data yang Iya, diperlukan itu kalau nggak aja dikasih limit, gitu. wah tambah mahal sekali itu. Oke. Itu. Tapi sebenarnya menarik ya masalah billing dari cloud, service ini ya. Saya tuh pernah, jadi ngerjain suatu project gitu. Padahal, project itu simple ya, Laravel terus, ada real time-nya lah, ada real time, transaction-nya gitu ya, terus ada integrasi dan Mhm. lain-lain. Itu padahal untuk pengunjung mungkin nggak terlalu banyak ya, mungkin karena ya seribuan lah, seribuan gitu dan itu ternyata lonjakannya itu tinggi banget gitu. Sampai ya akhirnya kita nggak tahu mau ngapain, ya kita konsultasi kan, konsultasi ke pihak, cloud service-nya dan akhirnya dibalikin tuh duitnya. Nah, Mmm, ini kayaknya nih apakah dari cloud service ini memang menyembunyikan perhitungan itu ya atau enggak ya? Soalnya kan kita so pakai oke oke ada oke perhitungannya nih misalkan, ini segini sekian sekian sekian, itu sekian gitu mau, servernya oke mau yang kayak gimana itu sekian sekian. Nah kita udah pasang yang sekiranya itu kayaknya kayaknya murah nih gitu, tapi pas udah oke. diimplementasi, loh kok tiba-tiba naik gitu dan ya lumayan tinggi kemarin itu. Tapi akhirnya dibalikin uangnya karena ya kita nggak merasa, kita nggak merasa Oke. melakukan itu gitu loh kok tiba-tiba naik. Apakah menyembunyikan itu, Pak, menurut, Mas Diego? Sebenarnya biasanya cloud provider itu setransparan mungkin menyediakan Oke. billing ya. Di level Iya iya. biasanya ada menunya untuk nge-breakdown suatu resource ya. Biasanya Iya kan benar benar, ada iya. satu service nanti dia di-breakdown jadi sebuah SKU kayak gitu kan. Ada Ah, banyak benar kayak benar, gitu kan. ada. Nah, cuman biasanya itu bisa aja dari segi kesalahan orang yang deploy itu sendiri. Biasanya bisa Oh, aja. oke. Biasanya misalkan kita ngelihat oh ternyata biaya server ini satu misalkan 2 core 4 CPU tuh biayanya tuh misalkan $10 gitu per bulan gitu kan. Dengan Mmm, spesifikasi seperti itu. Ternyata pas kita pakai ternyata kapasitas hard disknya tuh kita butuh yang lebih besar atau jumlah servernya lebih banyak atau mhm. bahkan di situ teman-teman nggak menghitung biaya network bisa aja kan kan Oh iya biasanya kalau benar. commuting tuh nggak menyertakan biaya network di halaman satu halaman itu biasanya di halaman yang terpisah. Heeh heeh Nah heeh. misalkan oh ternyata ada traffic keluar gitu dan itu bisa berbeda gitu misalkan ya kita punya Oh, server di Indonesia iya. traffic keluar ke sesama negara Asia itu per giganya harganya segini. Tapi kalau traffic keluar ke Mmm. negara yang US itu bisa aja berbeda gitu. Nah, itu yang hal-hal Oh, yang iya perlu kita iya. perhitungkan juga salah satunya. Oh iya. Apakah ada ininya?
Mungkin kayak semacam materi ya, secara kasarnya mungkin kayak materi perhitungan itu tuh ada nggak tuh? Karena kan DevOps kan tadi ada juga kan bagian untuk, perhitungan cost dan lain-lain ya untuk mem-planning lah, mem-planning Mhm. infrastrukturnya. Nah itu ada materinya tersendiri nggak? Mungkin kayak misalkan dari Google Cloud nih misalkan, nah itu ada hal yang ya transparansi biaya dan lain-lain gitu. Itu berarti ada semua ya? Iya, ada sih. Jadi, lebih baik kalau kita pengen membangun suatu, sistem gitu ya, ya lebih baik ya kita analisis kebutuhannya terlebih dahulu Mhm. dan biasanya cloud provider itu menyediakan yang namanya adalah kalkulator untuk servisnya kayak gitu. Dan biasanya itu sudah cukup, lengkap gitu ya. Oh ternyata kita butuh Oh, server, oke. kita butuh bandwidth sekian sekian, jadi nanti ada Oke oke. perkiraan tuh per bulannya tuh Berapa? kita bakal ngeluarin berapa dan kita juga harus ngasih margin errornya. Maksudnya acceptable-nya kalau misalkan lebih dari sini, lebih dari budget yang ditentukan tuh ya masih acceptable-nya berapa persen itu misalkan dan sebagainya. Mhm. Oke oke Gitu. oke. Berarti udah ada ini ya, udah ada kalkulatornya sendiri ya? Kita nggak Ya, perlu belajar untuk menghitung itu kan? Atau nggak sebenarnya perlu ya belajar salah menghitung itu, satu cuman salah satu kita menghitung harus tahu, Mam. skill oke oke. Gimana? Oke oke. Ya apakah ya maksudnya perhitungan-perhitungan itu apakah juga termasuk hal yang, perlu disiapkan ya atau perlu dipelajari gitu sebagai DevOps gitu? Karena ya itu tadi kan untuk menghindari tiba-tiba bills-nya naik gitu di tengah-tengah. Iya, saya rasa itu salah satu hal yang perlu, cuman kalau di Mhm. awal biasanya kalau awal-awal banget ya, itu biasanya orang nggak terlalu peduli itu karena mereka pedulinya aplikasinya bisa jalan terlebih dahulu, optimasinya belakangan. Nah tergantung gimana Oke, orang benar. di company itu men-treatment itu ya. Bisa aja Oke yang oke. penting aplikasinya jalan dulu, nanti kita optimize. Ah, Ada yang kita gitu. dari awal udah planning dulu, kita mau kayak gini gini, kita butuhnya sekian gitu ya, sehingga nanti Mhm. udah kelihatan per bulannya berapa kayak gitu. Oh iya, menarik menarik menarik. Oke. Kalau pengalaman nih, ada pengalaman menarik apa lagi nih? Pernah nggak ada momen di mana per bulannya itu misalkan harus sekian, biasanya kan dolar ya, bentuknya ya, Mm-mm. sekian ratus dolar, tiba-tiba tuh bisa di-press sampai seminim mungkin, pernah nggak? Ada pengalaman itu nggak? Pernah sih, berapa kali saya pernah coba nurunin biaya kos ya. Mhm. Jadi salah satunya adalah misalkan biaya dari Kubernetes salah satunya kayak gitu. Nah, Mmm, jadi sebelumnya itu aplikasi kan udah running semuanya kayak gitu ya. betul, Nah, heeh. ada tools yang cukup menarik dan itu ada berbayarnya, cuman versi gratisnya juga udah sangat cukup gitu ya. Mhm. Namanya adalah Keep Cost, misalkan kalau teman-teman tahu nanti. Jadi dari Keep Cost tuh nanti dia bisa menganalisis ya aplikasi-aplikasi yang jalan di apa namanya di cluster Kubernetes-nya. Nanti dia tahu tuh konsumsi memorinya berapa, lalu dihitungkan dengan biaya cloud provider-nya secara otomatis. Dia langsung Mmm, ngomong sama IPA-nya cloud provider untuk pricing-nya. Jadi nanti oke perkiraan oke. kita bisa hemat sekian gitu. Nah waktu itu saya pernah coba sampai kurang lebih kalau nggak salah itu menghemat untuk cluster tuh $1.600 lah, itu at least lumayan sih. 1.600. $1.600 Wow, itu per bulan? per bulan. Yang sebelumnya kita Wow. bayar harus ada banyak, kita bisa kurangin 1.600 kurang lebih. Wah, luar Ya biasa banget berarti ya? itu nggak tahu ya itu besar atau kecil tergantung orang melihat itu ya. Mhm. Cuman cukup besar lah kalau bagi saya. Iya iya, mungkin mungkin dilihat dari, perusahaannya juga ya, yang mengerjakan aplikasi itu gitu, apakah itu tapi ya 1.600 itu gede, Pak. Ya gitu ya. Bisa Saya nggak tahu langsung berapa. Kalau dirupiahkan saya nggak tahu, cuman kayaknya gede. Gitu. iya, cukup gede ya, apalagi kalau misalkan bisa berkurang sampai wah $1.000 itu luar biasa sih. Nah, Oke oke, nah itu dari mana taunya tuh? Apakah explore-explore sendiri atau emang ada info dari pihak, servisnya gitu? enggak. Tadi kan seperti yang saya bilang kan itu ada tools-nya untuk melakukan analisis Oke. itu. Nah, jadi nanti kita tinggal
compare aja dengan datanya ini bisa nggak ya kita scale seperti itu gitu kan. Karena apa yang Mhm, direkomendasikan belum tentu apa ya dalam tanda kutip suitable ya mhm. dengan aplikasi yang berjalan kayak gitu. Nah, kita perlu tahu misalkan dari rekomendasi 1000 misalkan dari rekomendasinya itu kita bisa hemat 2000 tapi setelah kita coba cek-cek mungkin kita nggak bisa sampai segitu cuman 1600 gitu kan karena beberapa hal gitu Mhm. misalkan. Nah, itu ada toolsnya yang lebih membantu. Cuman kalau mau hitung sendiri ya kayaknya repot banget lah gitu. Jadi Oke. salah satu di hal yang di DevOps itu adalah pandai-pandai menggunakan tools sih, karena toolsnya tuh emang sangat banyak sekali. Ah, Nah, tinggal kita mau pakai yang mana nih, yang sesuai dengan use case kita, kayak gitu. oke oke. Nah, itu ada ini enggak, tadi kan tools yang, pertama kali kita pelajari ya, itu, kayak Docker. Nah, untuk seperti kasus ini tuh ada tools-tools yang dipakai enggak itu? Pakai apa Untuk aja gitu yang biasanya? cost tadi, atau yang mana? Iya iya, untuk cost tadi ya khususnya ya? Salah satu yang terkenal dan gratis, ada versi gratisnya maksudnya, itu yang namanya Keep Cost sih. Teman-teman bisa cari aja ya, yang namanya Keep Cost. Itu Oke project open oke. source kok. Oke oke. Itu untuk, menghitung tadi ya? Iya, menghitung biaya resource di Kubernetes, khususnya di tiga cloud provider yang besar ya. Jadi kayak GCP, Oke. AWS, sama Microsoft Azure. Oke. Oke oke, menarik menarik. Oke, oke Pak, balik lagi nih ke DevOps lagi ya. Itu kalau misalkan roadmap-nya itu sebenarnya apa aja? Tadi kan yang hal-hal yang perlu dipelajari di awal itu ada, ya kita belajar, Docker ya, terus ada lagi, Hmm. tadi udah Mas Dian jelaskan juga ya di proses awalnya. Nah, kira-kira kalau roadmap-nya sendiri itu, ada apa aja tuh? Dari awal sampai mungkin paling enggak jadi mid lah ya, kalau di software engineer itu kan ada junior, ada mid gitu. Oke, jadi mungkin saya coba bisa menyampaikan roadmap-nya, cuman bisa aja berbeda dengan orang-orang, Oke oke, tapi ini heeh, pendapat saya pribadi gitu ya. Jadi mhm. kalau bisa sebelum masuk ke kayak Docker dan lain sebagainya, untuk jadi DevOps engineer paling tidak kita tahu gimana apa ya networking itu bekerja, lalu pelajari tentang Linux gitu. Karena Linux ini Oh, adalah salah Linux. satu fundamental hampir di keseluruhan kayak gitu ya. Bahkan dari Mhm mhm. riset sendiri, kalau teman-teman nanti bisa cari di internet, jadi kurang lebih misalkan dari 1 juta website ya, itu Mmm, 96%-nya atau 99%-nya itu mostly sistem operasinya pasti Linux. Kalau oke. berdasarkan riset, teman-teman bisa cari nanti di internet ada research-nya kayak gitu. Oh, iya iya Nah, iya. Oke oke. Linux itu adalah salah satu fundamental. Nah, dari situ nanti teman-teman belajar tuh sebelum masuk ke Docker ya. Docker itu kan Mhm kontainer. mhm. Nah, teman-teman coba pelajari dulu gimana virtualisasi itu bekerja, VM kayak gitu ya. Nah, Mmm, mhm gimana mhm. VM, baru nanti masuk ke kontainer. Nah, setelah Oke. dari kontainer, nanti coba pelajari misalkan bikin automation-nya ketika mau deploy ke server gitu kan. Kan karena Mhm udah belajar mhm. Linux nih, udah tahu bikin server dan sebagainya. Nah, gimana prosesnya bisa otomatis. Nah, lanjut Mhm. lagi misalkan nanti teman-teman bisa belajar gimana server tuh bisa scaling up secara otomatis, bisa scale down secara otomatis. Ya, salah satunya yang terkenal adalah ketika teman-teman sudah menggunakan container base ya, salah satu yang terkenal teman-teman bisa pakai Kubernetes kayak gitu. Kubernetes. Itu Oke. salah satunya. Lalu Mhm misalkan nanti ada mhm. proses lagi yang teman-teman bisa otomatisasi nih. Misalkan gimana Mhm. sih caranya bikin Kubernetes itu atau resource-resource di cloud itu biar lebih bisa terdokumentasi dengan baik. Nah, teman-teman nanti Mmm. bisa pelajari misalkan adalah yang namanya adalah infrastruktur as code gitu. Nah, salah satu toolsnya itu adalah Terraform misalkan kayak gitu. Oh. Dan masih banyak lagi ya masuk tingkat-tingkatannya. Saya Oke rasa oke. kalau teman-teman sudah sampai bisa bikin automation dan paham Terraform itu udah cukup modalnya lah untuk nanti Oke oke. jauh lebih dalam. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, itu belajarnya di mana, Pak? Apakah di perkuliahan itu ada gitu, mungkin teman-teman yang sekarang lagi kuliah, apakah ada diajarkan gitu atau ya otodidak kita cari di mana itu adanya?
Sebenarnya kalau ngomong di kuliah ada itu atau enggak, itu ada. Cuman adanya itu adalah di Oke. level sangat permukaan. Jadi biasanya kayak Hmm. sistem terdistribusi di kampus itu biasanya diajarkan gitu ya. Cuman kita Hmm, hmm, tidak hmm. tahu implementasi realnya karena sebatas teorikal, sebatas teorikal. Nah, Betul. kalau teman-teman mau belajar banyak sekali kok, maksudnya free di internet tuh teman-teman bisa belajar. Bahkan satu hal gitu yang mungkin teman-teman perlu tahu, saya lagi nyoba apa namanya membagikan apa yang saya tahu itu ke YouTube gitu. Nah, jadi saya Nah, beberapa minggu ini cocok, juga cocok. udah bikin channel YouTube. Teman-teman bisa cari nanti. Namanya adalah Oke, boleh, boleh. DevOps Engineering with Dian gitu. Nah, saya coba bikin tutorial tuh cukup lengkap ya. Misalkan bahas Kubernetes itu nggak yang tutorial yang sedikit itu ya, enggak ya. Itu hampir 3 jam itu tutorialnya kayak gitu dan lain sebagainya. Dan itu cukup lengkap. Oh, wah, luar biasa, luar biasa. Ini nanti tim editor bisa langsung ditampilkan aja ya, link YouTube-nya Mas Dian ini nanti. Saya Ya, kemarin oke. pernah ini juga, pernah muncul juga nih, kan saya subscribe waktu itu. Nah, ya, terima kasih sudah subscribe. Saya sih tidak berharap di Ya, subscribe, nggak apa-apa sih. Saya cuma mau berbagi. ya waktu itu tak lihat juga, oh ternyata udah mulai upload lagi nih dan lengkap ya, lumayan lengkap, lumayan lengkap. Itu Bahkan perjuangan tak bilang bikin lengkap sih. materinya tuh luar biasa loh. Jadi Karena biasanya tuh biasa, gini Pak, karena ya. biasanya tuh materi yang dibangun berdasarkan experience-nya kita yang udah tahu eh praktiknya kayak gimana ya di lapangan, itu biasanya akan lebih lebih apa ya, lebih bukan bermanfaat ya, tapi akan lebih emang dibutuhkan gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar, mungkin yang sekarang lagi kuliah, yang dasar-dasar itu jangan sampai stop di situ gitu. Jadi harus tetap cari ilmu dari YouTube, dari internet dan lain-lain gitu. Biasanya ya ilmu-ilmu yang dari teman-teman, mungkin ada cutting atau mungkin teman-teman kayak Mas Dian ini, ya yang udah tahu best practice-nya di lapangan kayak gimana, itu akan lebih 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 informatif ya nanti, dan biasanya sering digunakan gitu di lapangan yang aslinya gitu. Biasanya gitu sih. Ya, itu sebenarnya salah satu hal yang sangat challenging sekali ya. Dalam artian gini, kita misalkan sudah tahu Hmm. bikinnya tuh seperti ini. Tapi gimana pemahaman kita tuh bisa transfer Ini ke knowledge-nya ke orang lain dalam bentuk betul, sebuah materi itu hal yang sangat susah. Jujur saya betul, bikin betul. materi itu misalkan Kubernetes ya, saya sudah tahu bikin materinya tuh bisa 3 minggu atau mungkin 1 bulan gitu. Kayaknya ini perlu Nah, diedit ya kayak gini, diedit ulang, baru nanti teks videonya. Nah itu part yang susahnya di situ. Gimana kita bisa mentransfer knowledge kita ke orang yang belum tahu, kayak gitu sih. iya, betul, betul, betul. Itu salah satu hal yang susah ya. Tapi ya balik lagi tadi ya, karena memang biasanya materi itu dari pengalaman, dan itu biasanya lebih lebih sering digunakan nantinya untuk di kehidupan aslinya ya, di lapangannya gitu. Ya intinya nggak teori lagi gitu, ada best practice-nya. Ya. Oke Pak, next Pak. Eh tantangan terbesar seorang DevOps itu apa tuh? Tantangan yang paling Eh, besarnya? Tantangan ya, saya nggak tahu pastinya apa, karena Hmm, menurut saya setiap sprint itu ada tantangannya ya. Jadi oke. teman-teman harus melihat DevOps itu bukan hanya kayak ya udah bikin jadi selesai gitu ya, enggak gitu Oke, ya. oke. Jadi Nah, tantangannya kita harus selalu berinovasi gitu, sama kayak channel ini ya, Innovation Station. Maksudnya dalam iya. artian kayak gini nih, dalam artian kayak gini, maksudnya DevOps itu juga ada sprintnya gitu, kayak kayak teman-teman engineer gitu. Jadi sprintnya Mhm. tuh biasanya per kuartal lah biasanya gitu kan. Misalkan kuartal 1 kita mau apa nih? Oke, kita mau apa namanya? Mau bikin infrastruktur kita jauh lebih murah misalkan yang tadi Mhm. kasus-kasus yang sebelumnya. Itu kan harus serangkaian research yang cukup panjang ya. Nah, kita perlu uji coba, trial Betul. and error, dan selama sprint itu sebenarnya
kita nggak boleh hanya ngerjakan sprint, kita harus juga melakukan support kalau ada isu-isu yang terjadi. Oh ternyata ada isu nih di tim engineer yang bisa kita bantu dan Hmm. sebagainya. Nah sebenarnya susahnya adalah kalau bagi saya pribadi ya adalah nge-manage waktu gimana kita ngejar sprint dengan kita memberikan support ke engineer. Kalau dari saya pribadi biasanya gitu, ngatur Oke. waktunya itu agak Ah, ah, ah. tarik menarik lah. Bukan Hmm, susah ya, hmm. tapi tarik menarik lah. Terima. Oke, oke, oke. Oke. Nah, berarti kalau kayak gitu tuh DevOps ini ya bisa dikatakan berhasil itu ketika apa tuh? Mungkin tadi salah satunya ketika cost-nya Hmm. itu lebih hemat ya, mungkin dari pertama oke lah mungkin tinggi, tapi mungkin di bulan berikutnya bisa optimasi cost-nya jadi lebih rendah. Nah selain itu apa lagi tuh yang menandakan kalau ya DevOps ini berhasil gitu? Sebenarnya yang bisa menilai berhasil adalah bukan diri kita, maksudnya dalam tim Hmm, DevOps. Biasanya yang bisa menilai berhasil itu adalah eh, mungkin 3 tim mungkin kalau nggak salah ya. Jadi yang pertama dari tim finance, dia merasa feelingnya lebih oke. murah. Yang Heeh, kedua tim engineer, mereka merasa terbantu dalam artian oh prosesnya bisa otomatis ya ternyata mau deploy mhm, kayak gini. Kalau mau bikin oke. sebuah resource ternyata udah disediain ya template Ah, Terraform-nya tinggal ah, kopas aja misalkan udah mhm, disediain semuanya udah otomatis. Terus misalkan impact yang terakhirnya adalah ketiga adalah ke usernya mungkin ke usernya dalam artian dia bisa mengakses aplikasi itu tanpa terkendala di traffic sebesar apapun misalkan kayak gitu ya. Nah mungkin oke, 3 hal oke. itu yang dia bisa menilai DevOps itu berhasil atau enggak ya Mhm, menurut mhm. saya kayak gitu. Berarti ya DevOps itu salah satu salah satu tim yang itu tuh penting juga berarti ya di, mungkin di skala perusahaannya itu? Ya, di skala perusahaan yang sudah cukup ya nggak bilang mapan sih dalam artian menengah ke atas lah, Mhm, menengah ke atas gitu. Karena memang biasanya menengah ke atas tuh jumlah timnya tuh udah sangat besar ya, mhm, bisa mhm, puluhan, ratusan mungkin kayak gitu. mhm. Oke, oke, oke. Mmm, Menarik ya pembahasannya hari ini. Mungkin terakhir nih Pak, dari kita nih, ada tips dan trik nggak atau tips ya buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk belajar tentang DevOps, atau mungkin dari Mas Dian juga bisa memberikan bayangan ya, DevOps itu kedepannya tuh kayak gimana? Karena ya kita tahu bahwa, banyak sekali ya, akhir-akhir ini berita tentang layoff dan lain-lain ya, nggak sedikit juga mungkin dari teman-teman, developer juga ya, engineer juga terpengaruh gitu. Nah, kira-kira untuk kedepannya itu seperti apa dan tips-tips buat teman-teman nih yang baru mau masuk dan belajar DevOps, ada nggak tuh? Oke, jadi mungkin simpel aja dan singkat. Yang pertama mau memulai itu pertama ya. Oke, Jadi pastikan mau mulai karena eh, biasanya bagi sebagian orang, khususnya saya pribadi, memulai sesuatu hal yang mhm, baru itu adalah eh, hal yang susah gitu ya. Susah dalam artian takut gagal dan sebagainya. iya, Yang iya, pertama iya, adalah berani memulai. Yang kedua adalah trial dan error gitu ketika sudah memulai ya. Ada error ini gimana solusinya kita cari dan sebagainya. Dan intinya adalah kita terus apa ya namanya belajar sesuatu hal yang baru karena kita bekerja di dunia teknologi sesuatu yang baru itu akan selalu berkemunculan yaitu sangat cepat gitu. Itu mhm, yang ketiga dan yang terakhir adalah mungkin apa namanya ya kalau tadi ada yang masalah kayak layoff dan lain sebagainya misalkan teman-teman berpengaruh sebenarnya DevOps itu adalah salah satu profesi yang eh, apa ya salah satu profesi yang cukup dicari terkhususnya di Indonesia gitu ya. mhm. Dan saya rasa kalau teman-teman bisa memenuhi requirement-nya, teman-teman bisa masuk dengan cukup mudah kayak gitu. Nggak masalah jadi junior dan sebagainya, karena memang semuanya dimulai dari junior gitu. Nggak ada yang tiba-tiba langsung jadi senior. Saya rasa Betul, ya itu betul. tadi sih. Mhm. Jadi intinya Oke. adalah berani mulai gitu. Kayak gitu aja.
Oke, wah luar biasa. Oke, wah, terima kasih banget Mas Dian udah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya kita sharing-sharing ya seputar DevOps dan, ya banyak sekali poin-poin yang menarik sebenarnya, salah satunya yaitu tadi ya ketika kita mau belajar DevOps terus ya sekarang itu DevOps memang lagi banyak juga dicari karena, bisa dikatakan kalau DevOps ini agak sedikit ini ya, agak sedikit, apa namanya, tidak terlalu populer ya, maksudnya di kalangan teman-teman juga ya. Padahal ada gitu dan ya memang lagi dibutuhkan gitu. Maksudnya kayak, yang populernya kan sekarang tuh udah back end, front end, kayak gitu terus ya. Padahal Iya, ada betul. padahal ada DevOps yang sama-sama banyak juga dicari, apalagi kalau teman-teman sudah, bisa basic-basicnya tadi yang sudah disampaikan, Mas Dian ya dari awal, teman-teman mulai pelajari roadmap-nya, ya at least teman-teman sudah paham, jadi junior gak apa-apa, yang penting berani memulai dan itu udah bisa menjadi awal ya atau start yang, cukup bagus ya untuk memulai, menjadi seorang DevOps gitu. Iya, iya. Oke. Oke, luar biasa sekali, terima kasih, Mas Dian sekali lagi, atas waktunya. Tapi mungkin, untuk episode kali ini kita cukup sampai, di sini dulu ya. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Dian juga tentunya, untuk membahas barangkali ada hal-hal menarik lain yang ditemukan gitu, apalagi di dunia DevOps ya. Seperti salah satunya tadi ya, pengurangan sampai $1.600 itu cukup luar biasa juga gitu. Barangkali nanti ada lagi 2.000 gitu, terus 3.000, Wah, $4.000 berkurang itu kan ya nggak tahu kan. Nah, itu mungkin nanti bisa sharing lagi di lain waktu. iya, iya, oke. Oke. Terima kasih, terima kasih. Oke, itu aja teman-teman untuk episode kali ini. Jangan lupa buat teman-teman subscribe juga ya untuk mendapatkan berita-berita dan informasi-informasi dan juga narasumber-narasumber yang menarik lainnya. Kita akan terus menghadirkan narasumber-narasumber dan pembicara yang expert di bidangnya untuk membahas khususnya di bidang IT, bisnis juga ya yang berkaitan dengan IT dan pengalaman-pengalaman menarik ya seperti Mas Dian kali ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan share juga ke teman-teman supaya kita nanti bisa belajar hal-hal baru bersama-sama. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah buat teman-teman.